warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin yang saya hormati, saya muliakan, segenap para guru, para orang tua, para sepuh-sepuh, wabil khusus guru kita Bapak Ustadz Didi, Ketua Pengajian Majelis Taklim Al-Abror, Bang Haji, Ketua RT 05, Bapak Ugi, orang tua kita almarhum, orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Niam, segenap para orang tua kami sekalian, segenap jamaah Majelis Taklim Al-Abror yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kucuran rahmat, taufik, hidayah, maudah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur alhamdulillah. Pertama, kita pasang niatkan dulu kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, niat menuntut ilmu, niat bertaubat kepada Allah, memperbaiki amal ibadah kita, niat dalam rangka menghidupkan syiar Islam di lingkungan kita, niat dalam rangka menghilangkan kebodohan, bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah sekaligus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, kelapangan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, bermanfaat pada Allah dan Rasulnya, diberikan kelancaran, kelapangan dalam urusan kita, dalam usaha kita, diberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang kita hadapi. Semoga diri kita, keluarga kita, harta benda kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita dipelihara oleh Allah dari berbagai musibah, malapetaka, bencana, orang-orang yang ingin berbuat jahat dan lain sebagainya. Semoga rumah tangga kita jadikan sakinah, mawaddah warahmah, keturunan kita jadikan anak yang soleh dan solehah, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Yang sakit di antara kita dan keluarga kita, semoga Allah berikan kesembuhan lahir dan batin. Dan semoga orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah senantiasa ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan segala hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في دار الدنيا والآخرة. Bapak Ibu sambilan aja, sambil makan, sambil dengerin. Insya Allah pulang dari sini membawa keberkahan. Ilmu dapat, perut kenyang, bisa langsung tidur di rumah. Baik, bersama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rajai inda wujudi zalali. Artinya bin alamatul i'timad, di antara tanda-tanda bergantung kepada amal. Bergantung kepada amal, yakni nuqsanur roja inda wujudi zalal, berkurangnya harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada kesalahan, ketika ada khilaf. Ngaji di depan kopi ini udah mati. Aromanya kecil banget. Ya. Baik, apa maksud penjelasannya? Maksud penjelasannya apa sih yang dimaksud mengandalkan amal? Yang dimaksud mengandalkan amal adalah menggantungkan keselamatan diri seorang hamba pada amal, pada sholat, pada zakat, pada puasa, pada haji, pada sedekah, pada kurban, pada mencari nafkah, pada mengurus rumah tangga, berbuat baik kepada orang lain. Jadi menggantungkan keselamatan diri seorang hamba pada amal, bukan murni mutlak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah kita nih, penting ini. Nah, sehingga ya, ketika seorang hamba dia khilaf, ketika seorang hamba dia bersalah, maka dia kurang harap kepada Allah. Model kayak kita begini, orang yang mengandalkan amal, menggantungkan keselamatan diri pada amal, pada ibadah. Gue mau sholat, ntar gue sholat, gue masuk surga. Berarti yang masukin surga adalah sholat. Ini bahaya. Gua ngaji supaya masuk surga, berarti yang masukin surga adalah ngaji. Bahaya. Kurban supaya apa? Ntar masuk surga, berarti yang masukin surga adalah kurban. Bahaya. Kenapa bahaya? Yang mutlak, yang punya surga, yang memiliki surga dan neraka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi otoritas mutlak dimasukkan seorang hamba kepada dalam surga atau diselamatkan dari api neraka, mutlak otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan amal seorang hamba, bukan sholatnya seorang hamba, bukan puasanya seorang hamba, bukan zakatnya seorang hamba, tapi yang punya kewenangan mutlak masukin surga adalah Allah, yang disebut dengan
masuk surga berkat rahmat Allah. Ya. Adapun amal kita, amal seorang hamba, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan lingkungan, menebarkan manfaat di tengah-tengah lingkungan, mencari nafkah untuk keluarga. Amal-amal hamba ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk penghambaan kita kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah zat yang berhak untuk diibadahi, zat yang berhak untuk disembah, zat yang berhak untuk dimana kita menggantungkan keselamatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya Allahus Somad. Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Jadi bukan pada amal. Seorang hamba yang bergantung pada amal, kita lo ngapa sholat? Takut neraka. Ngapa puasa? Orang kagak puasa tadi masuk ke neraka. Mendingan gue puasa, tadi masukin surga. Ngapa? Bayar zakat? Ya kewajiban. Kan kalau kagak dibayar zakat, ntar urusannya berabe sama Allah, masukin neraka. Mendingan bayar zakat supaya masuk surga. Nah, kalau seorang hamba bergantung pada amal akan keselamatan dirinya, akan masuk surganya, berarti di sini amal sesuatu yang bisa menentukan. Padahal otoritas mutlak nanti segala urusan, masuk surga, masuk neraka, semua urusan adalah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki yaumiddin, raja yang memiliki segala urusan, otoritas mutlak di tangan Allah. Nah, jadi sholat seorang hamba, puasanya seorang hamba, zakatnya seorang hamba, zikir tahlilnya seorang hamba, baca yasinnya seorang hamba, silaturahminya seorang hamba, kurbannya seorang hamba, pengabdian kita ke masyarakat, pengabdian berbuat baik seorang hamba kepada sesama manusia, itu adalah ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Allah zat yang berhak disembah. Kira-kira jelas apa tidak sampai di sini? Jelas apa tidak? Ya. Jadi salat kita adalah pengabdian kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah, ngurus rumah tangga kita adalah pengabdian kita kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Allah, ngaji kita pengabdian kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah, dan lain sebagainya. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang mengandalkan amal ada dua. Ada berapa, Bo? Ada dua. Yang pertama, sering terjebak, yakni abidun. Abidun bahasa Arab artinya orang yang tekun ibadah, rajin puasa, berkeyakinan puasanya masukin surga, berarti ngandelin amal puasa.
rajin sholat baik yang fardu maupun yang sunnah, disebut orang tekun ibadah atau ahli ibadah. Keyakinan bahwa sholatnya lah yang memasukkan surga. Nah ini salah ya. Nah, orang yang rajin sedekah, tekun sama sedekahnya, nggak pernah ketinggalan, berkeyakinan sedekahnya lah yang masukin surga. Kata Imam Ibnu Athaillah, ini ada dua kelompok yang tercela. Yang pertama ahli ibadah, tekun ibadah, yang dia mengandalkan amalnya untuk keselamatan dirinya. Ini pentingnya ngaji begini nih. Kenapa? Karena selama ini kita begitu. Saya sholat, saya pengen masuk surga. Saya puasa, ya saya pengen masuk surga. Semua keinginan punya pengen masuk surga. Tapi bukan bergantung pada amal yang kita lakukan, tapi bergantung kepada Allah. Bergantung, pengen kebahagiaan bergantung kepada Allah, pengen keselamatan bergantung kepada Allah, pengen kemenangan bergantung kepada Allah, bukan kepada amal kita. Yang kedua, catat nih, besok saya kagak kemari lagi. Besok ya ngajinya malam Jumat doang ya. Yang kedua, apa yang kedua? Ya. Yang pertama abidun, orang yang tekun ibadah. Yang kedua muridun, orang yang pengen mendekatkan diri kepada Allah, beranggapan amalnya lah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena rahmat Allah. Ini bahaya. Bahaya. Kita sholat dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Joko minum kopi, tak dingin gak enak. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya supaya kita dapat syafaat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ngaji anak muda semua ini. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Artinya wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in, dan tidaklah bertakarrub kepadaku, yaitu seorang hambaku, dengan sesuatu atau dengan amal yang paling aku cintai, kata Allah, kecuali apa yang aku wajibkan kepada hamba tersebut. Berarti amalan yang paling dicintai Allah adalah yang difardukan, yang diwajibkan. Contoh, salat 5 waktu, wajib apa sunnah? Wajib. Orang yang menunaikan salat 5 waktu berarti orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan salat 5 waktu adalah yang paling dicintai oleh Allah amalan. Puasa Ramadan wajib apa sunnah? Wajib. Karena wajib berarti amalan yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang puasa Ramadan berarti orang yang mendekatkan diri kepada Allah.
zakat baik mal maupun fitrah wajib apa sunnah? Wajib bagi yang mampu. Karena wajib berarti amalan yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang melaksanakan zakat berarti orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Haji bagi yang mampu wajib apa sunnah? Hajinya kemana? Ajaitun apa ke Mekah? Hah? Oh, kirain kaji itu. Dulu waktu sama dia haji ke Paru. Sekarang ke Indramayu. Mungkin aliran sesat. Hajinya ikut apa? Ada di sini kelompok NII. Ada. Ah, Ada. nggak ada ya. Saya mah terang-terangan aja. Udah tahu aliran sesat ikutin, bego namanya. Baik, ya haji yang dipadukan, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang haji, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dari amalan-amalan yang dipadukan, amalan-amalan yang diwajibkan, orang yang mengamalkan yang dipadukan, yang diwajibkan, mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, ya, kembali lagi, hakikatnya sehingga dia dekat dengan Allah adalah karena rahmat Allah, karena kehendak Allah, bukan semata-mata karena amal fardunya. Kita tahu namanya sholat kita johor. Masalah johor apa sih? Cuman satu. Apaan? Sering lupa rakaat. Empat apa tiga? Tiga apa empat? Roman-romannya mah udah empat, yakin lah. Sering begitu. Ya kan? Apalagi yang udah dikejar setoran, di undang-undang awal kerjaan. Nah, ya. Nah, contoh lagi, sedekah. Tahu kita berapa duit yang udah keluar? Bayangin nih, ibu-ibu lihat ini orang laki nih. Ya kalau Jumat itu keropok amal, kalau lagi lewat itu jikir khusyuk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lewat di depan tuh orang, astagfirullah, astagfirullah. Lewat, alhamdulillah. Tapi bukan orang lagi di sini. Orang lagi di sini ahli ngaji, ahli sodako, insya Allah. Nah gitu ya. Apalagi sodako ke istri, ke bini masing-masing. Oh paling ketol. Ada bonusnya itu. Ada bonusnya. Nah, kita tahu berapa duit yang udah kita keluarin. Nah, ya kan? Artinya dengan amalan kita ini, apabila seorang hamba bersandar kepada amal, seorang hamba beramal ini saya gambarkan seperti orang yang menarik busur. Mana? Mata keker udah tepat banget. Keker udah tepat banget. Sekuat tenaga entahkah dilepas 1 meter lagi, angin puting beliung lewat, akhirnya meleset. Yang tadinya manah burung
entah kan pas dapat upaya mati. Artinya apa? Ikhtiar usaha manusia tidak bisa menentukan dan menjamin. Tidak bisa menentukan dan menjamin. Kita sholat kadang khusyuk ketika takbiratul ihram. Fatihah masih khusyuk, cuman kurang dikit. Wal maghdubi alaihim waladdallin, amin. Apa baik udah mulai keingetan. Duit hilang, ingat lagi sholat. Lupa bayar ngisi token listrik, keingetan dalam sholat. Sampai matiin kompor, ingat dalam sholat. Bayangin tuh. Entah kan di luar sholat, anteng-anteng baik. Kenapa sih ketika kita lagi ibadah itu urusan dunia keingetan semua? Coba pikirin dah. Entah kan di luar sholat, tenang-tenang aja. Lagi sholat kepikiran apa baik? Ya bang, sholat ini aneh bin ajaib ya bang. Ya. Nah, kita tahu yang namanya sholat kita, sholat yang seringkali banyak cacat dan kurangnya. Kalau kita mengandalkan sholat, ya berarti sholat yang menentukan kita masuk surga. Kita golongan tercelak namanya. Yang memberikan keselamatan, kebahagiaan, kemenangan adalah Allah Subhanahu. Maka bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada amal. Kadang kita begini nih, kan kalau satu langkah ngaji 10 kebaikan. Terus andaikan saya satu kali maksiat tercatat cuma 1, 10 nutupin atu, ya tinggal sisa 9, tenang aja, masih banyak 9. Atau padahal yang menyelamatkan bukan yang 9 ini, yang menyelamatkan adalah rahmat Allah. Jelas apa tidak nih? Nah, sehingga kita mah berbuat, beramal udah karena perintah Allah, nyari ridha Allah, ikhlas lillahi ta'ala, udah. Adapun kita bergantung pengen selamat dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat kepada Allah. Ya kan, kita contoh amal yang paling mulia adalah sholat. Selesai sholat kita ngapain? Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. 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 Yang kita ingat apa? Hah? Ini Mas istighfar nggak ini? Hah? Yang kita ingat, ya Allah, ampunin kesalahan dalam sholat saya ya Allah, ampunin kelalaian dalam sholat saya ya Allah. Saya akui saya lalai dalam sholat, saya akui lagi sholat saya ingat burung murai saya ya Allah. Saya akui dalam sholat saya ingat ya Allah, seragam pengajian belum dibayar. Dalam sholat, ya Allah, saya akui itu kesalahan saya mohon ampunanmu ya Allah, saya mohon dihapus dosa-dosa saya, diterima amal ibadah saya ya Allah. Ketika habis sholat kita istighfar, kita akui dosa dan kita mohon ampun. Habis itu karena rusak, kita mohon ampun kepada Allah supaya amal diperbaiki. Kita perbarui tauhid kita, iman kita,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Berapa kali? 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa maksudnya? Kita perbarui tauhid kita. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah yang berhak disembah. Wahdahu la syarikalah, hanya Allah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Allah kerajaan. Walahul hamdu, dan bagi Allah pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kita puji Allah, kita esakan, kita tauhidkan, kita puji Allah. Baru habis itu mohon keselamatan dari neraka. Allahumma ajirna minan, ya Allah, abidna minan nar, jauhin kami dari neraka, selamatkan kami dari api neraka. Baru dah, kalau udah selamat, minta apa? Jauh, tidak masuk neraka, mintanya Allahumma antas salam wa minkas wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal Allahumma ya Allah antas salam, engkau zat yang maha memberikan keselamatan kesejahteraan. Wa minkas salam, darimu keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, kepadamu kembali keselamatan. Fahayna ya Rabbana bis salam, hidupkan kami dalam keadaan selamat. Ya Rabbana bis salam, hidupkan kami dengan keselamatan. Selamat dunia akhirat, selamat dari ajaran-ajaran aliran sesat. Jadi itu sekarang orang-orang ajan ke kiblat, ya ajan ke timur. Orang-orang ajannya megang kuping, dia ajannya ya hayya 'alal falah. Kelihatan kerennya. Keren nyalain sunnah Nabi. Orang kalau keren, jamin yang akan selamat yang ikut Nabi. Ya, jangan sampai tidak nih. Jangan terbuai dengan bangunan megah. Semuanya itu barang dunia yang akan kita tinggalkan. Buat apa kita ikuti kemegahan? Seakan-akan alasan negara Islam khilafah, yang pada akhirnya kita menjadi orang yang sesat. Apalagi nauzubillah menyesatkan orang lain. Nauzubillah, meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Iya Pak, azan itu ya diantara kesunahan-kesunahannya, azan itu menghadap kiblat, mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Kalau kita ditanya kiblat mana, sono mulon. Kalau ke sono timur ngetan, lah sono ngidul, lah sono kalau ditanya orang tua dulu, ngeh gituan mah. Bocah sekarang, borong-borong ngeh. Ngidul mana ngidul? Ngidul apaan? Ngalor lagi. Ngalor ngidul, Allah, buyang buah. Bocah sekarang. Sunnahnya menghadap kiblat. Kenapa? Sebaik-baik arah adalah kiblat. Kita disuruh kok, inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini kan menghadapnya kan kalau kita di Indonesia
berarti ke arah kulon kiblat. Nah, sunnahnya begitu. Ini menghadap madhab jamaah, jamaahnya yang ikutin sunnah, yang aja menyalahi sunnah ribet ya. Pertama-tama Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyalain sunnah. Pintar jamaah. Ya. Hayya 'alas shalah, sunnahnya begini. Madhab kiblat, hayya 'alas shalah, diputar begitu. Bukan badannya, palanya doang. Sunnah. Hayya 'alal falah, sunnahnya begitu. Cuma orang kadang ke kanan ke kiri rada hilang tuh. Padahal itu sunnah. Megang kuping sunnah, masukin nih jari ke telinga sunnah. Kok begitu? Karena mencontoh Bilal bin Rabah. Suatu ketika Abdullah bin Zaid mimpi seseorang yang rupanya membawa lonceng. Ditanya sama Abdullah bin Zaid, Mas, lonceng dijual kagak? Mungkin yang ditanya dari Jawa Tengah. Ya, orang Arab mancung bukan Mas. Ya. Emang kenapa? Lonceng dijual kagak? Mau dibeli? Pengen. Buat apa? Menandakan masuk waktu sholat. Jangan. Mau gak saya kasih tahu lafaz yang untuk menandakan masuk waktu sholat? Boleh? Baru diajarin tuh sama orang yang dalam mimpi Abdullah bin Zaid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Asyhadu an la ilaha illallah sampai terakhir la ilaha illallah. Diam sebentar baru berkata lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Akhirnya besok pagi sowan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam saya mimpi ya Rasulullah, ada orang yang ngajarin untuk menandakan masuk waktu sholat, yakni dengan lafaz azan yang kita kenal. Terus setelah itu untuk masuk mendirikan sholat, qomat. Rasulullah tahu ini adalah mimpi yang benar atas kehendak Allah. Dah, sekarang kasih tahu Bilal, ajarin apa yang kamu tahu di mimpi. Nah, akhirnya Bilal diajarin sama Zaid bin Abdullah. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah memilih Bilal? Jawabannya karena Bilal punya suara yang keras, lagi enak didengar. Keras lagi enak didengar. Merdu suaranya. Kalau kita keras doang, merdu kagak. Makanya kalau kita azan, orang kuping pada puyeng. Kalau Bilal kagak enak, azan Bilal. Nah, akhirnya Bilal mengumandangkan azan. Mengumandangkannya yakni bagaimana? Di antaranya dengan mengeraskan suara. Terus suara yang merdu, yang enak didengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan begitu. Itu mah ketahuan orang pengen gaji. Merdu sebagaimana adzan-adzan di kita ini.
masjid-masjid kita. Itulah yang begitu sunnah. Yang ngetren sekarang ini, yang katanya keren. Buat apa anak kita dimasukin ke situ tapi untuk hanya sebatas sesat? Betul apa tidak? Ya dia. Nah, maka dari itu ya itu diantaranya. Terus bagaimana lagi? Ya Bilal begini, telinga dipegang, suara apa? Hayya 'alas shalah dengan memutarkan kepalanya. Hayya 'alal falah memutarkan kepalanya, badannya nggak ngikut. Itulah muadzin yang ada di masjid sekarang mencontoh Bilal bin Rabah. Mencontoh Bilal bin Rabah. Makanya akhirnya diantaranya kesunahannya ada di tempat yang tinggi. Kenapa? Kalau dulu belum ada speaker, jadi ada sunnah di tempat yang tinggi. Sekarang kembali, yang tinggi bukan muadzin, toa. Iyalah, kalau toa agak tinggi, ya kan, agak santer suara. Karena pengetahuan teknologi sekarang. Oleh karena itulah maka ya itu diantaranya. Jadi kembali lagi ya, jangan kagum dengan kelihatan keren, kelihatan megah, kelihatan mewah, tapi menyalahi sunnah. Baik, ada yang mau ditanyakan apa tidak? Ibu-ibu banyak ngerti semua. gimana? Ya, nanti. Baik, hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih menguatkan kembali. Dari rumah ke sini alhamdulillah dikasih sehat. Alhamdulillah. Pertanyaannya, sehat yang ngasih Allah apa atas perbuatan kita? Allah. Dari rumah ke sini dalam keadaan selamat. Pagi berangkat ke kantor, sampai di kantor alhamdulillah selamat. Itu keselamatan pemberian Allah atau atas kehati-hatian kita? Pemberian Allah. Kemudian sampailah kita pulang ke rumah dalam keadaan capek payah pulang kerja, bawa motor udah oleng, mata itu udah rada krip-krip ngantuk. Bapak Ibu ya, saya sarankan kalau naik motor biar mata kagak krip-krip, itu di kaca helm taruh duit 100.000 atau 1 juta. Insya Allah mata itu fokus. Bukan tahu terbang. Ya, emang matre kita ini. Ya, baik. Tapi bagaimanapun yang memberikan keselamatan, terhindar dari bahaya, usaha kita, kehati-hatian kita, ikhtiar kita, atau memang itu dari Allah Subhanahu wa taala? Dari Allah. Keselamatan dari Allah. Artinya ikhtiar kita, usaha kita, kehati-hatian kita, itulah, tapi tidak menentukan kita selamat. Jelas apa tidak? Jelas. Kembali lagi, maka bergantunglah keselamatan pada Allah. Kembali lagi, sholat kita, zakat kita, puasa kita, kita jangan bergantung kepada puasa, sholat, zakat, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mulai dari sekarang, besok maupun yang akan datang, kita ibadah semata-mata pengabdian kita kepada Allah. Adapun kita minta selamat, adapun minta bahagia,
Adapun kita minta apa yang kita pengen, bergantunglah kepada Allah, bukan bergantung kepada amal ibadah kita. Jelas apa tidak? Jelas. Baik, mari saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, mohon ridho, benar datang dari Allah, saya datang dari saya pribadi, mohon bukan pintu maaf ya sebab-sebabnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.